Salam santun, salam budaya. Kembali hadir Satya Kumala mengungkap mitos dan fakta Nusantara. Iya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kodam. Iya. Yang konon katanya bagian dari mitos atau fakta. Iya, iya. Kodam itu pendamping. Pendamping, iya. Ada yang bilang bodyguard lah ya. Iya, bodyguard. Dia akan membela Kalau diri kita kita. ada masalah, ya. Nah, sebelum masuk pada pengertian kodam secara umum, sebetulnya mau tahu cara kerja kodam itu bagaimana? Oh, jadi begini. Sebelum kita membahas cara kerja kodam, ya kita harus tahu dulu kodam itu apa. Nah, tadi kita sudah sebutkan pendamping, ya kan? Nah, pendamping. Kok tiba-tiba dia mendampingi, ada apa? Kok tiba-tiba dia baik dengan seseorang, kodam itu kan? Nah, jadi begini ceritanya, Bung. Misalnya ada si A. Si A ini mempunyai leluhur sampai leluhur. Leluhurnya yang paling di atas ini bersahabat dengan semacam makhluk halus. Nah, sudah waktu itu leluhurnya itu pernah menyelamatkan makhluk halus itu ketika berkelahi sesamanya makhluk, karena leluhurnya ini sakti, akhirnya dia diselamatkan oleh leluhur itu. Nah, kemudian kodam itu bersumpah, sampai kapanpun 7 keturunan kau akan kulindungi. Nah, karena batas manusia itu ada waktu wafatnya kan, sampai kapanpun 7 keturunan kamu aku bersumpah, karena kau telah membantu aku akan melindungi kamu sampai kapanpun 7 keturunan tadi. Nah, masuklah dia di sebuah benda pusaka atau batu, entah itu keris, entah itu semacam ya benda-benda keramat ya, kita nggak tahu ya. Nah, sampai saatnya kodam itu bersemayam di salah satu benda itu sampai tiba waktunya orang yang pegang atau leluhur tadi itu wafat. Nah, ketujuh keturunan sampai saat ini masih dipegang kodam itu. Nah, kalau kita bertanya apa manfaat kodam itu? Kodam itu menurut ceritanya adalah ketika kita dalam bahaya, kodam itu akan membantu atau memberitahu dulu kita bahwa ada bahaya di depan ini. Atau misalnya tiba-tiba kena sabetan pedang atau apa, dia tidak apa-apa karena ada tameng di dalam benda itu tadi yang menjaganya, Bung. Nah, itu di kodam itu berfungsi pada saat kepepet. Dia melindungi ya. Melindungi ya. Kira-kira kodam itu mitos apa fakta? Nah, ini persoalan kan, sering ada yang bilang kodam itu koneksinya ke leluhur. Iya, leluhur. Ada yang bilang dengan jin. Dengan jin, ya. Yang berfungsi dia melindungi, bisa bikin cerdas. Iya. Iya kan? Iya, katanya. Bisa membuat kita jadi baik, nah, ini apa benar kalau kita pakai kodam itu? Oh ya, kodam tadi misalnya ini benda. Iya, benda itu. Dia dijadikan kodam atau yang disebut kodam itu dimasukkan? Oh, yang disebut kodam itu akan bersemayam. Kodam itu misalnya contoh seperti ini, Bung. Kita mempunyai pusaka. Nah, kita perjanjian sama kodam itu atau makhluk astral itu, kamu mau nggak tinggal di sini? Ada juga kodam, aku nggak mau, aku carikan tempat di batu kah, atau di mana kah, atau di tempat lembab kah, dicarikan apa segala macam, sehingga dia mau. Kadang-kadang dia mau juga di sini, kadang-kadang di mana. Gini. Jadi, Bung, kalau dalam istilah perlindungan, cukuplah Allah yang menjadi perlindungan kita. Jadi, ya, kalau menurut saya tidak percaya dengan hal-hal yang gaib yang bisa melindungi kita selain Tuhan gitu. Artinya kepada kawan-kawan di luar sana jangan juga minta perlindungan. Aku ada kodamku luar biasa, ini dari leluhurku yang ke berapa turunan sakti mandraguna bisa mempunyai kekuatan. Nah, saya pernah lihat Bung, orang-orang mempunyai kodam itu luar biasa saktinya kan, tapi saya lihat di rumah sakit perut. Nah, maksud saya tuh mungkin ada yang sakit perut, ada yang diare, ada yang mencret-mencret, padahal ada kodamnya. Kenapa kodam itu tidak melindungi dia? Kenapa pada saat dia mau wafat susah mau wafatnya atau mau meninggalnya gitu? Nah, maka dari itu supaya
kita tidak terlalu terikat dengan hal-hal yang seperti itu, ada baiknya kita mendekatkan diri kepada Tuhan aja, Bung, gitu nah, Bung. Ya, tapi kan ada nih, ada kodamnya, oh ini murah aja nih, gitu kan kodamnya, atau mahal nih kodamnya kan, karena terbuat dari kan Bukan, ini benar. terjadi jual beli, Ya, transaksi kodam begini. itu tidak ada harga nominalnya, Bung. Tapi kita begini Bung, saya supaya kita paham. Burung walet itu termasuk hal yang gaib, ya kan? Tempatnya, sarangnya atau di bawah, atau di dalam gunung, atau di dalam gua yang tajam. Kalau di kampung saya tuh walet itu kalau kita turun ke bawah tempat sarang aslinya, dia bisa sampai berapa kilo ke kedalaman itu baru dia mau. Nah, hebatnya kita buatkan sarang dia. Artinya kok dia mau hinggap di sarang itu yang buatan manusia gitu loh. Ya, kan, nah, berarti selain rumah seperti itu ya. Rumah seperti itu. Berarti kan kodam itu seperti ini. Kita beli keris mainan misalnya, kita taruh kodam juga bisa sepertinya kan. Karena artinya apa? Misalnya contoh keris ini. Kita isi kodam. Menurut ceritanya yang saya dapatkan itu ya bisa, walaupun keris ini biasa aja, benda biasa diisi atau dimasukkan kodam gitu loh. Mau dari plastik, mau dari kayu, gitu. Tapi dia bisa mau atau istilahnya kan mau kan, bersedia untuk tinggal di benda tersebut. Nah, yang khasiatnya ada. Iya, bersedia kan? Khasiatnya ada. Khasiat dari kodam itu yaitu tadi, artinya mampu melindungi kita katanya tadi kan, dari segala macam mara bahaya, kita keluar perilaku juga jadi baik. Iya, ada juga yang baik, ada juga yang nggak kodam itu, Bung. Kan ada macam-macam kodam, ada namanya nih. Iya, banyak. Iya kan, memang seperti itu leluhurnya atau jinnya. Kan dulu kan kita kan belum ada, pada saat leluhur kita kan belum ada pendidikan. Dulu itu siapa yang kuat, dia yang hebat, dia yang hidup. Nah, dulu kan adu kesaktian, adu ketangkasan segala macam, Bung, gitu, Bung. Kalau saya pakai kodam juga. Kodam asap, merokok. Enggak. Kodam saya itu istri saya. Ada apa saya suruh maju. Terutama kalau dia didatangi debt collector. Mana kodam ini, kodam itu ya? Tetapi ini kan terus nih. Untuk mereka yang merasa berpendidikan tinggi ataupun yang biasa-biasa, istilah kodam itu masih terjadi, masih banyak orang yang percaya. Di kalangan orang beragama juga begitu, walaupun mungkin istilahnya beda-beda. Iya, betul. Agama A mungkin istilah kodamnya beda istilahnya ya, agama B begitu juga. Sebetulnya ya itu masuk dalam mitos saja, sugesti, atau memang ada kaitan dengan leluhur dan jin serta spiritunya itu. Iya. Kalau yang saya dapat itu dari informasi dari narasumber yang paham tentang ilmu keleluhuran, artinya memang benar katanya bahwa kodam itu ada. Kodam itu bersemayam di suatu tempat. Nah, pernah ada kejadian, Bung, di kampung saya dulu, Bung. Nah, jadi keluarga saya itu wafat. Keluarga itu saya wafat. Tiba-tiba ada raungan harimau dari jauh kejauhan. Nyaring, dia teriak-teriak. Nah, jadi sebut saja nama keluarga saya itu Sipulan. Jadi teriak harimau itu, "Mana Sipulan?" katanya. Nah, gitu. Dari luar, dari kejauhan. Tapi wujudnya nggak kelihatan, cuman suara yang menggelegar. Jadi salah satu keluarga nenek saya pada saat itu bilang, "Sipulan sudah meninggal, kemarin dimakamkan." Langsung dia teriak, "Kenapa Anda memberitahu?" katanya kan. Nah, "Kenapa tidak memberitahu aku?" Teriak menggelegar, Bung. Habis itu dia lari ke hutan. Nah, jadi hutan itu seperti kayak ada traktor lewat atau truk yang memaksa naik tanjakan gitu. Nah, begitu. Nah, dicarinya sahabatnya nih sampai saat ini gitu loh. Artinya kodam pun tidak tahu, tidak bisa melindungi dari kehendak yang kuat. Kenapa dia lalai? Dia lalai harus menjaga mobil mana dia nih. Maka dari itu kita selalu berlindung kepada Tuhan, ya kan, daripada yang seperti itu. Ini kan jadi dibalik gitu ya. Tuhan yang suruh berlindung. Kita jadi panjang, jadi seru. Nah, tapi intinya kan itu terjadi dari waktu ke waktu nih. Dari lama sekali sampai sekarang masih terjadi.
saya menggarisbawahi terjadinya jual beli. Yang mahal itu kodamnya atau medianya. Kodam itu tidak, kalau menurut informasi seperti ini, Bung, dia ada minyaknya. Nanti di sesi lain kita akan bahas tentang minyak. Minyak itu yang memancing kodam itu masuk ke suatu benda. Dipancing? Dipancing supaya dia mau bersemayam di sana di suatu benda. Jadi ada minyak khusus. Nanti kita bahas masalah itu di pertemuan lain. Memang harus kita bahas itu kan? Iya, Nak. Nanti ada perubahan nggak misalnya ya? Itu tanpa kodam. Kemudian dengan minyak tadi diisilah kodam. Ya, masuk ke dalam situ. Masuk ke sini. Ada perubahannya nggak? Nggak ada perubahan. Cuman suasana ruangan agak dingin. Yang tadinya mendeteksi seperti itu apa? Kita kan tahu nih. Ada yang benar. Kita bisa tahu kalau dia ada punya kodam atau enggak. Kalau kita mendeteksi ada kodam apa enggak, ya suasana ruangan kita yang tadinya panas atau apa, kadang-kala dingin, kadang-kadang malah tambah panas, gitu kan, Bung. Nah, kalau kita kodamnya panas, ya panas rumah itu, panasnya luar biasa. Artinya orang biasa tidak akan merasakan, cuma yang punya itu yang merasakan panas. Oh, yang punya si pemilik kodam itu. Kodam itu yang tahu. Berarti ini bukan mitos. Kalau kita katakan mitos, susah juga, Bung, karena memang banyak orang sudah melakukan mempunyai benda-benda pusaka yang memiliki kodam di dalamnya, Bung. Jadi memiliki benda pusaka. Ingat begini, Bung, artinya begini. Sebelum ada agama kan leluhur punya kepercayaan tuh. Nah, sampai saat ini kan banyak orang ingat budaya dengan agama ya nggak bisa disatukan kan. Nah, itu mungkin sudah lumrah. Nah, mereka mempercayai sesuatu itu yang kalau ada kodamnya ya harus dirawat mereka sesuai dengan apa yang diamanatkan leluhurnya mereka kemarin, gitu, nah, Bung.